Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan pagi ini kita dipelihara Tuhan sehingga berkeadaan tubuh jiwa yang sehat boleh bersama-sama menikmati hidup pada hari ini. Sebelumnya kita menikmati firman, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu semalam. Anak-anak-Mu boleh istirahat dengan tenang. Pagi ini dengan tubuh yang sehat, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami tidak menerima firman Tuhan, biar firman-Mu menjadi pimpinan penuntun hidup kami pada hari ini Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sertai Tuhan firman ini urapi, ajar kami mengasihi Engkau dan menurut firman-Mu saja. Dan Tuhan Yesus kami segala doa ini, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini atas kasih kemurahan Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini, biar kita mengucap syukur atas kasih Tuhan pada kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita mengajak satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintah Tuhan Yesus pada murid-muridnya, juga pada saudara dan saya, biar kita saling mengasihi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini dan keluarga kita misalkan itu bisa bermacam-macam sifat. Kita punya saudara mungkin satunya baik, kata-katanya manis dan lembut, yang satunya kasar, mungkin suka marah, suka emosi, ya, suka iri hati, suka dendam, bermacam-macam sifat di dalam kehidupan kita, baik di keluarga, mungkin di kantor, mungkin di pelayanan, bermacam-macam sifat manusia. Tapi Tuhan mengatakan, biar saya mengasihi, tidak pandang itu jahat, tidak jahat, atau baik atau buruk. Tuhan mengatakan, biar saya mengasihi. Bapak Ibu, memang berat ini, tapi biar kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita itu tidak ada batasnya. Ingatlah kita, berapa kali kita jatuh dalam dosa, mungkin kita sudah sering berkali-kali berdosa, berkali-kali mengecewakan Tuhan, kadang-kadang males, kadang lupa jauh dari Tuhan, kadang menyimpang dari firman Tuhan. Tapi kita datang minta ampun, Tuhan mengampuni. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat murah hati, sangat besar hati, membuka tangan lebar, mengampuni orang-orang semua yang kepada Tuhan. Sudah, kalau kita sudah diampuni Tuhan berkali-kali, ya Tuhan berkatakan, aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Dan kita berulang-ulang berdosa, bersalah, tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Kita punya Bapa yang sangat baik, penuh kasih Yesus, saudara. Tidak pernah menolak kalau kita minta pengampunan. Bapak Ibu, kita punya Yesus yang luar biasa. Biar kita memiliki Yesus itu, kita mengucap syukur, kita mensyukuri karena kita memiliki Yesus yang penuh mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, biar kita juga mengasihi sesama kita, saudara. Tanpa pandang bulu, seperti katakan Tuhan Yesus, saya mengasihi, perintahku, saya mengasihi karena aku telah mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita semua itu tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, ya. Biar kita boleh mengasihi sama kita seperti Yesus mengasihi kita. Hal ini sangat sulit dilakukan, saudara. Kata kita manusia itu egois, maunya egois, maunya yang baik, kamu harus baik. Tapi kadang-kadang kita pun tidak baik, saudara. Itu manusia, biasa begitu, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, biar kita saling mengasihi. Bagaimana saya mengasihi itu? Kita bisa saling mengasihi kalau kita bisa mengampuni saudara sekalian. Tidak mungkin kita mengasihi orang kalau kita tidak bisa mengampuni. Kita harus mengampuni dan melupakan segala kesalahan itu, saudara. Nah, ini sudah belajar minta dengan Tuhan. Kalau kita memiliki Yesus yang sudah mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Mungkin kita punya saudara di keluarga kita macam-macam, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang suka menasihati, ada yang suka mencemooh,
menghina, iri hati dan sebagainya. Tapi sudah biar kita ikut perintah Tuhan Yesus. Ini perintah Tuhan Yesus, saya mengasihi. Saya ikut satu tadi Alkitab kisah Yusuf. Yusuf anaknya Yakub 12 orang, tapi Yusuf itu dibenci saudara-saudaranya. Semua saudaranya benci sama dia. Yusuf orang yang baik, saudara. Dia tidak dendam, tidak mau benci sama saudaranya. Disuruh apapun dia mau. Bahkan dia mau dibunuh, tapi tangan Tuhan menolong dia, tidak jadi dibunuh, masukkan ke sumur, dijual ke orang-orang Ismail dan jadi budak di Mesir. Yusuf tidak pernah membenci saudara-saudaranya, saudara. Buktinya pada akhir hidupnya Tuhan mengangkat Yusuf jadi kepala pimpinan Mesir. Dia ketemu dengan saudara-saudaranya pada waktu kelaparan. Saudaranya datang ke Yusuf tapi tidak menolak. Oh, kok manusia mungkin ditolak atau dulu menjual saya, membunuh saya, benci, ditolak, tapi Yusuf mengasihi saudara-saudara. Dia mengasihi saudara-saudara, penuh mengasihi, tidak mengubahkan saudara. Kita baca di dalam Kejadian 50 ya Bapak Ibu. Kita baca dalam Kejadian pasal 50 ayat ke-22. Firman Tuhan mengatakan, ayat 20, dan mengatakan hidup penuh dengan saudara-saudaranya. Dia itu, memang kamu telah melakukan yang jahat terhadap aku. Saudara-saudaranya mau membuat yang jahat, tetapi Allah telah mengajarkan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf memelihara hidup saudara-saudaranya. Dia itu dijahati, dibully, dibenci, tapi Yusuf tidak pernah dendam. Dia mengasihi saudara-saudara. Pada waktu masa kelaparan, dia memelihara saudara-saudara, dikasih makan, dikasih gandum, luar biasa. Biar kita contoh gitu Yusuf ini, saudara. Makan ke saudara dibully teman-teman atau saudaranya, dirugikan, tetaplah kita mengampuni. Tuhan sudah mengampuni kita, saudara. Angka indahnya kalau anak Tuhan itu hidup, saya mengasihi dan mengampuni, ya. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Waktu dia kelaparan, Yusuf memelihara saudara-saudaranya, diberikan gandum dan sebagainya, saudara. Luar biasa, ya. Nah, kita baca di dalam surat Kolose, firman Tuhan mengatakan pasal 3, ya. Surat Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, kenakanlah kasih. Kasih itu mengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau di dalam keluarga diikat dengan kasih Kristus, maka keluarga itu kan sempurna dan bersatu, tidak gegeran, ya. Kakak adik, papa mama, semua bisa bersatu. Ada salahnya, ada kelirunya, tiap orang beda-beda sifat, tapi bisa mengampuni dan mengasihi saudara sekalian. Dan pelayanan bermacam-macam teman-teman di pelayanan, saudara. Tapi saya mengasihi ini, ikatlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan. Pelayanan di satu gereja, kalau diikat dengan kasih Kristus akan sempurna, disatukan dengan baik dan kuat, saudara. Nah, ini ya firman Tuhan mengajar Bapak Ibu dan saya untuk bisa mengasihi. Saya mengasihi baik di dalam keluarga, dalam gereja, maupun di rumah kita sendiri. Mungkin sudah di kantor, mungkin di pasar, yang jualan di pasar, mungkin di rumah dengan tetangga-tetangga, sudah biar kita jadi mengasihi mereka. Jadi saksi Kristus, jadi terang, saudara, ya. Kalau kita menjalankan itu mengasihi, biar orang yang bencana, baik orang yang baik, saya mengasihi. Maka nama Tuhan dipermuliakan dan sudah dapat berkat sukacita sepanjang hari. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman pada pagi hari ini mengajar kami saya mengasihi. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu Tuhan, biar Tuhan menolong kami, kasih Tuhan memenuhi kami, sehingga kami bisa mengasihi sama kami Tuhan, karena kasih-Mu yang sempurna, kasih Yesus yang sempurna. Kalau kasih Yesus dalam hati kami bisa membagikan kasih kepada sama kami Tuhan, hanya kasih-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus berkati bangsa negara kami, Indonesia Tuhan, berkati berikan masyarakat adil dan makmur, berkati semua saudara-saudara yang mendengar
firman pada pagi hari Tuhan, biar firman Tuhan bekerja tiap hati kami untuk bisa saya mengasihi sesama kami, keluarga kami, maupun teman-teman di pekerjaan maupun di pelayanan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, dan nama Tuhan Yesus segala doa ini, haleluya, amin.